Assalamualaikum pemirsa, kita jumpa lagi hari ini dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih atas semua bentuk dukungan yang diberikan dengan menjadi subscriber, memberikan likes, dan menyebarkan video ini dari channel Susno 2G dengan harapan channel ini bisa menjangkau masyarakat ke berbagai kalangan dan besar harapan pula bahwa channel ini akan tumbuh menjadi semakin besar. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menarik. Sebenarnya sih bukan menarik ya, tapi mungkin memprihatinkan karena ada dua kecelakaan yang terjadi. Yang satu itu di Cianjur, menimbulkan korban seorang mahasiswi bernama Selvi Amalia Nuraini. Dan yang kedua, malah sebetulnya terjadinya lebih dahulu sih. Kejadiannya itu di Srengseng, di Jagakarsa, dan menimbulkan korban seorang mahasiswa laki-laki bernama Hasya, maksud saya Muhammad Hasya, juga seorang mahasiswa UI. Kami sampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga almarhum Hasya dan almarhumah Selvi. Tragisnya, di kejadian yang di Srengseng, korban justru menjadi tersangka. Sedangkan pelaku lain yang terlibat yang diduga adalah purnawirawan Polri bisa bebas. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai komentar dan sorotan dari masyarakat. Bahkan juga menarik perhatian para pakar hukum sampai seorang Menko Polhukam pun ikut berkomentar. Mari kita bincang-bincang dengan Pak Susno hari ini. Pak Susno, dua kecelakaan terjadi di Cianjur, korbannya meninggal, dan sebelumnya di Srengseng, Jagakarsa, Jakarta Selatan, korbannya juga meninggal juga. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Baik, ini kecelakaan lalu lintas di Indonesia sering sekali terjadi ya, tapi kadang-kadang luput dari pemberitaan. Kasus yang di Cianjur yang baru saja terjadi dan kasus di Jagakarsa, dua-dua korbannya mahasiswa dan mahasiswi. Ini sangat menarik perhatian. Yang di Cianjur, korban meninggal dunia, mahasiswi. Pertama, tidak diketahui siapa yang menabrak. Kemudian terjadi heboh karena pada waktu itu ada konvoi iring-iringan kendaraan anggota Polri. Kemudian hebohnya ada kendaraan yang ikut di dalam konvoi itu. Jadi konvoi tambahan, jadi kendaraan liar. Setelah diusut-usut, diketahuilah bahwa kendaraan tersebut adalah Audi A6 dan di dalamnya ada seorang wanita muda yang mengaku istrinya polisi yang ada di dalam konvoi itu. Kemudian dia masuk dalam iring-iringan konvoi itu katanya seizin daripada suaminya. Terjadilah tabrakan, ada yang meninggal yaitu pengendara sepeda motor, seorang mahasiswi. Awalnya pengemudi Audi menolak bahwa dia bukan pelakunya. Tetapi melalui penyidikan dengan scientific investigation dari Polda Jawa Barat, Polres Cianjur, diketahuilah bahwa ya pelakunya ya supir daripada Audi A6 itu Saudara Sugeng yang kalau nggak salah namanya, dan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian menarik lagi, di situ ada wanita yang mengaku istrinya polisi yang ada di dalam rombongan konvoi. Ditolak pengakuan ini oleh Polda Jawa Barat melalui humasnya bahwa itu bukan istri polisi. Kemudian ini menimbulkan pertanyaan dari Polda Metro Jaya dan diusut bahwa betul itu bukan bagian dari konvoi dan tidak izin dari yang berwenang untuk memasuk konvoi, dan ternyata bahwa wanita itu bukan istrinya polisi. Kasus ini diusut oleh Polda
Jawa Barat, Polres Cianjur untuk kecelakaannya. Sudah jelas siapa tersangkanya dan jelas siapa korbannya. Kemudian kasus yang menyangkut pelanggaran kode etik, karena itu anggota Polda Metro Jaya, diusut oleh Polda Metro Jaya. Dan tindakan yang sudah dilakukan bahwa anggota polisi yang Kompol D tadi sudah dirumahkan gitu ya, sudah ditempatkan dalam tempatan khusus, itu sebenarnya ditahan untuk proses lebih lanjut. Jadi kalau menurut saya yang Polda Jawa Barat, Polres Cianjur ini penanganannya sudah on the track, sudah benar, tinggal kita mengikuti perkembangannya. Menariknya apa? Karena menyangkut konvoi polisi, kemudian mahasiswinya meninggal, kita berduka cita kepada keluarga, semoga diberi ketenangan, diterima di sisi Allah, dan keluarga diberi ketenangan dan kesabaran. Kemudian menarik juga mengaku-ngaku ikut di dalam konvoi polisi, dan ini sudah dijelaskan bukan bagian dari konvoi. Jadi saya kira sudah tidak ada masalah yang menarik lagi. Tetapi yang justru menarik perhatian pelanggaran kode etik dari seorang anggota polisi berpangkat kompol. Yang kedua, tentang kecelakaan yang waktunya sebenarnya sudah cukup lama, bulan Oktober ya, di Jagakarsa, yang korbannya Muhammad Harsha ya, yaitu mahasiswa Universitas Indonesia yang tabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh purnawirawan Polri. Nah, yang meninggal yang naik sepeda motor ya, itu si mahasiswa. Proses berjalan biasa, tetapi yang tidak biasa yang menimbulkan reaksi kok Harsha, mahasiswa yang sudah meninggal justru dijadikan tersangka. Nah, inilah yang mendapat banyak sorotan, timbul pertanyaan, apakah orang meninggal bisa jadi tersangka? Apakah ia sebagai tersangka? Apakah polisi yang di dalam pensiunan polisi yang mengemudikan mobil itu tidak jadi tersangka? Inilah yang menimbulkan banyak perhatian dan sampai menimbulkan perdebatan, perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan penentuan seseorang yang sudah meninggal dunia untuk tersangka bisa apa tidak dan lain sebagainya. Baik Pak, sebelum kita mendalami kasusnya, kalau boleh kita mengeneralisir yang namanya kecelakaan di jalan ya Pak, itu kan sering sekali terjadi. Apakah dalam setiap kecelakaan lalu lintas itu harus ada tersangkanya Pak? Kecelakaan lalu lintas tidak mesti harus ada tersangkanya. Contohnya kecelakaan lalu lintas tunggal ya. Misalnya saya naik sepeda motor, kemudian motor saya nabrak tiang listrik, atau nabrak trotoar jalan, saya luka berat, atau saya meninggal dunia gitu kan, pengemudi. Ya tersangkanya nggak ada. Atau saya sengaja menabrakkan diri gitu ke trotoar, ya tersangkanya nggak ada juga. Nah, apalagi kalau misalnya saya yang jadi mengemudikan motor tadi meninggal dunia, ya nggak bisa dong jadi tersangka. Jadi setiap kecelakaan dilihat case per case, tidak bisa langsung ada tersangkanya, dan sangat mungkin dalam kecelakaan itu tidak ada tersangka. Gitu. Baik, tentang yang kecelakaan yang di Cianjur Pak, ini kan katanya itu sedang ada iring-iringan konvoi ya Pak, lalu tiba-tiba ada kendaraan dari luar yang nomornya juga diduga nomor biasa ya Pak, bukan nomor kendaraan dinas, artinya tiba-tiba masuk ke dalam rombongan, ikut dalam rombongan hanya berbekal keterangan yang katanya dia sudah diizinkan oleh suami kalau boleh dalam tanda kutip ya Pak, suami itu. Apakah ini dibolehkan Pak? Jadi konvoi itu adalah iring-iringan resmi yang diatur oleh polisi, yang tata caranya sudah jelas pengaturannya, SOP-nya sudah jelas, kemudian berapa kendaraan, siapa pengawal depan, siapa kawal belakang, kecepatan berapa, dan sebagainya, itu sudah ditentukan. Tidak boleh ada kendaraan yang nilep gitu aja, jelepit, nyusup gitu aja nggak boleh. Apalagi nyusupnya itu izin bukan dari komandan konvoi.
izin dari orang yang naik kendaraan di atas konvoi itu. Ya nggak boleh, itu liar gitu. Jadi tidak ada dan tidak boleh dan tidak bisa menyelusup atau menyelinap masuk di dalam iring-iringan konvoi resmi. Tidak bisa itu, tidak boleh. Lalu kita kembali ke kecelakaan yang satunya Pak, yang di Jagakarsa, Ya, yang korbannya adalah meninggal dunia, lalu jenazah ini dijadikan tersangka. Ini kayaknya dejavu ya Pak buat saya, karena ada kejadian lain yang jenazah juga dijadikan tersangka. Apa bisa Pak? inilah yang menarik perhatian beberapa pengamat, menarik perhatian masyarakat, pakar hukum sampai ke Menko Polhukam memberikan statement. Ya. Jadi kita kembali saja kepada ketentuan yang diatur dalam hukum. Kecelakaan lalu lintas ini yang mengaturnya satu hukum acara ya, hukum acara di Indonesia yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Kedua, hukum pidana pasal 359 dan pasal 360. Ketiga, diatur juga di dalam Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Keempat, diatur juga Undang-Undang tentang asuransi ya, jasa apa itu jasa raharja Pak. Ya. Jadi ada beberapa undang-undang yang mengatur. Nah, kemudian untuk siapa yang menjadi tersangka, ya kita tidak usah berstatement jauh-jauh, kita tanyakan saja pada undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang mengatur tentang tersangka, jelas diatur dengan dalam ketentuan umum pasal 1 poin 14. Tersangka itu definisinya, tersangka adalah seseorang. Ya, itu kita pegang kata-kata seseorang. Maka timbul pertanyaan, apakah satu ya apa jenazah Sebuah ya, satu sebuah jenazah ini ya, disebut dengan bisa disebut dengan seseorang. seseorang. Ada istilah seseorang jenazah atau orang jenazah gitu. Nah, pengertian jenazah, jenazah itu sudah apakah masih masuk definisi orang. Nah, orang itu terdiri dari 3 komponen ya, jasad, roh, dan jiwa. Kalau sudah meninggal, itu jelas tinggal jasadnya saja ya. Ya. Rohnya sudah nggak ada, jiwanya sudah nggak ada. Berarti dia sudah bukan menjadi subjek ataupun dari tindak pidana. Jadi bukan lagi subjek ya. Tidak lagi dirumuskan dalam undang-undang itu tersangka adalah satu jenazah Jenazah. atau seseorang. Tidak bisa. Jadi artinya untuk definisi orang sudah nggak memenuhi syarat. Jenazah bukanlah yang bisa diberi pertanggungjawaban hukum untuk menjadi subjek tindak pidana. Jadi menurut saya ya kurang tepat. Tapi kalau hukum ya orang berpendapat lain ya bisa-bisa saja asal argumentasinya jelas gitu. Adakah cara untuk menentukan seseorang ini menjadi tersangka atau sesuatu menjadi penyebab kecelakaan, Pak? Ada. Jadi penyidik di dalam menentukan seseorang itu siapa tersangkanya. Ya tidak ubahnya dengan menentukan siapa tersangka dalam tindak pidana pada umumnya. Karena hukum acara dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas, yaitu hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pakai itu juga. Caranya bagaimana untuk menentukan tersangka? Minimal ada 2 alat bukti. Nah, tanpa 2 alat bukti itu, seseorang tidak bisa untuk dijadikan tersangka. Tapi tetap kembali kepada tersangka itu adalah seseorang, bukan sesejenazah ya. Ya. Tidak bisa untuk menentukan seseorang atau berapa orang sebagai tersangka. Jadi bukan untuk menentukan sesejenazah atau beberapa jenazah sebagai tersangka, bukan. Jadi syaratnya harus dikumpulkan alat bukti. Minimal terdapat 2 alat bukti bahwa dialah sebagai pelakunya, baru orang tersebut dijadikan tersangka. Bukan baru jenazah tersebut dijadikan tersangka, bukan.
Ya, Ya, itu yang terjadi pada almarhum Hasya ini ya Pak. eh, Setelah dia meninggal, dia dijadikan tersangka, lalu sekarang kasusnya di SP3. Bisa i- itu Pak? ada ya mungkin dia punya argumen sendiri ya, kita hargai juga. Tetapi orang yang hidup, yang bernyawa, yang sehat walafiat, manakala dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dia meninggal, maka itu pun harus dihentikan penyidikannya sesuai pasal 77 ya, kalau tidak salah ya. Yang hidup aja harus dihentikan. Apalagi kalau dia tidak memenuhi definisi sebagai orang lagi, sudah jadi jenazah, sudah meninggal dunia, ya untuk dijadikan, untuk diproses tindak pidana pun sudah nggak bisa gitu. Apalagi kalau dijadikan tersangka, dan apalagi kalau seandainya sudah jadi tersangka pun dia masih hidup, meninggal harus dihentikan. Lah, kalau sudah meninggal ngapain jadiin tersangka gitu kan, itu pekerjaan yang sia-sia, yang dapat dikatakan kontroversial dan dapat menimbulkan multitafsir, menimbulkan bermacam-macam tanggapan, menimbulkan kegaduhan, kemudian menimbulkan ketidakenaan lah bagi keluarga. Ya ngapain gitu. Ini kan jadinya seperti terbolak-balik ya Pak. Eh, Korban lalu lintas meninggal, dinyatakan tersangka, lalu di SP3. Nah, yang terakhir nih Pak, Polda Metro Jaya membentuk tim pencari fakta. Kalau sudah di SP3, kenapa harus ada tim pencari fakta lagi, Pak? Nah, inilah yang bikin tambah ruwet gitu ya. Jadi mestinya sejak awal di kecelakaan yang terjadi ini, si penyidik di lapangan membuat gambar sketsa, mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan lain-lain. Kemudian baru mencari siapa yang dianggap bersalah di dalam kecelakaan ini sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Bisa saja si A, bisa si B, dan tidak bisa juga si pengemudi mobil yaitu si Purnawirawan, dan bisa juga Purnawirawan ini tidak bersalah gitu kan. Karena misalnya dia sudah pada alur yang benar, pada posisi dia, semuanya surat-surat lengkap, berhati-hati, tahu-tahu ditabrak. Kan dia berarti bukan tersangka. Kemudian seandainya yang nabrak itu adalah penyebab kecelakaan, juga tidak bisa dijadikan tersangka karena dia sudah meninggal dunia. Orang sudah meninggal, jenazah nggak bisa jadi tersangka. Orang hidup pun kalau sudah dijadikan tersangka, ya dihentikan. Lah, kalau jenazah dijadikan tersangka, ya tahu-tahu apa alasan penghentiannya? Oh meninggal, lo meninggalnya sebelum dijadiin tersangka. Iya. Ya ngapain dijadiin tersangka kalau sudah pasti dihentikan, itu sama dengan pekerjaan yang sia-sia. Artinya dalam kecelakaan lalu lintas, kita tidak perlu takut mengendarai sebuah kendaraan sepanjang kita benar. Belum tentu jadi tersangka. Dan juga seseorang kalau memang sudah meninggal, jangan juga dijadiin tersangka. Karena kalau jadi tersangka, orang hidup pun harus dihentikan kalau meninggal. Jadi dalam case kecelakaan lalu lintas di Jagakarsa yang menyebabkan mahasiswa UI ini meninggal, sebenarnya harus diselidiki dari awal siapa sih sebagai penyebab kecelakaan. Kalau sudah tahu si A sebagai penyebab kecelakaan, si A meninggal, ya ngapain dijadiin tersangka? Itu sia-sia. Kemudian perlu juga diselidiki apakah si mobil yang ditabrak sepeda motor atau menabrak, ya ini kan bisa di dan bisa mobil Iya. ini kan. Kalau ditabrak ya dia pada posisi yang benar, berarti dia tidak jadi tersangka. Tapi kalau dia menabrak dan dia pada posisi yang salah, ya harus jadi tersangka. Nah, kok tidak jadi tersangka? Nah, ini kemudian ini melibatkan anggota Polri yang sudah purnawirawan. Harus berhati-hati nyidiknya,
nanti bisa saja timbul praduga dengan menjadikan si mahasiswa yang sudah meninggal ini tersangka. Akhirnya praduganya apa? Loh, karena yang nyupir mobilnya Polri yang sudah purnawirawan, ingin melindungi sehingga tidak jadi tersangka. Bisa saja seperti itu. Nah, untuk tidak timbul peranggapan-peranggapan, harus disidik secara profesional, bila perlu melalui, dan harus gitu ya, melalui scientific investigation, dengan memanfaatkan berbagai ilmu, kemudian memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya pada keluarga korban, pada masyarakat. Itu dijelaskan sejelas-jelasnya, nanti masyarakat akan terima, korban akan terima gitu. Oh, tiba yang salah yang ini. Iya. Nah, kemudian juga harus juga disidik dengan benar supaya tidak ada kecurigaan bahwa ini karena polisi purnawirawan maka dia harus pada posisi yang benar. Jadi saya pun tidak boleh menjelaskan bahwa yang salah adalah ya ini, yang salah ada ini. Mari kita lihat hasil daripada penyidikan yang dilakukan melalui scientific investigation. Jadi penyidikan dengan melibatkan berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian berpedoman pada hukum yang berlaku gitu. Nah, kalau hukum yang misalnya mengimbolehkan atau sangat mungkin orang meninggal jadi tersangka, ya jelaskan. Tapi kalau tidak bisa ya dijelaskan juga gitu. Jadi pokoknya fair lah, tidak memihak pada siapapun. Dan yang pasti ketika berlalu lintas di jalan itu tetap harus hati-hati dan waspada ya Pak, karena Iya, kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. di mana saja siapapun bisa jadi korban, siapapun bisa jadi tersangka. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya bincang-bincang singkat kita hari ini. Eh, Demikian pemirsa, obrolan kita tadi tentang 2 kecelakaan yang baru saja terjadi. Semoga kebenaran dan keadilan tetap bisa ditegakkan dan tidak bisa dibeli. Jangan sampai postingan Pak Mahfud MD kejadian yang tulisannya keadilan mana keadilan, beli gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Oke. Baik pemirsa, bila ada di antara para pemirsa yang memiliki pengalaman atau punya kasus yang kurang menyenangkan, ada pengalaman yang kurang memuaskan di dalam pelayanan masyarakat, boleh menyampaikan kasus tersebut kepada channel Susno 2G di alamat dan nomor WA yang tercatat atau tercantum di video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.